Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, apa kabar sore ini? Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah Hukum Pidana Adat. Nah, materinya tentang restoratif justice di dalam Hukum Pidana Adat. Nah, untuk sesi ini, saya akan menyampaikan tentang restoratif justice di dalam Hukum Pidana Adat Baduy. Pasti bingung semuanya ya. Nah, begini. Jadi saya akan mengawali dengan sebuah sistem peradilan yang selama ini berjalan di dalam hukum positif kita, itu lebih dikenal dengan nama retributive justice. Artinya offender oriented, yang semua itu berdasarkan kepada bagaimana membalas sebuah keadilan gitu. Bagaimana pembalasan itu menjadi sebagai sebuah keadilan. Oke. Nah, lalu kemudian sistem retributive justice itu dianggap menjadi tidak lagi relevan ataupun tidak lagi kekinian dengan kondisi hari ini gitu, karena tidak dapat memulihkan keadaan ke kondisi semula sebelum terjadinya kejahatan, malah menambah masalah baru, misalnya penuhnya penjara begitu ya. Kemudian korban juga tidak mendapatkan kerugian karena menjadi posisi outsider dari sistem peradilan pidana begitu. Lalu kemudian muncullah yang disebut dengan restoratif justice. Nah, kita mengenal bahwa restoratif justice itu berasal dari luar negeri gitu ya, pada tahun 97 dan sebagainya. Nah, namun beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, para pakar itu menganggap bahwa Indonesia itu sudah memiliki penyelesaian konflik semacam restoratif justice gitu, yaitu yang terdapat di dalam hukum adat gitu kan. Indonesia kaya dengan masyarakat adatnya yang sudah hidup ratusan tahun begitu ya. Nah, salah satunya yang akan saya bahas di video ini adalah hukum pidana adat Baduy. Nah, dalam hukum pidana adat Baduy memang penyelesaian perkara secara damai itu sudah merupakan sebuah hukum bagi mereka gitu. Jadi bukan hanya untuk hukum adat Baduy sebetulnya, tetapi untuk semua hukum adat itu menyelesaikan perkara perselisihannya itu secara damai. Nah, penyelesaian sengketa sebagai pengatur dan penyelenggara kehidupan dalam komunitas serta hubungan dengan pencipta, kemudian alam sekitar dan makhluk lain termasuk manusia di luar masyarakat adat setempat. Nah, konsep seperti itu memang dianut oleh hampir seluruh masyarakat adat gitu. Nah, ada juga yang disebut dengan peradilan adat yang memang ditujukan untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan yang muara akhirnya merupakan perdamaian dan keseimbangan. Nah, keseimbangan ini yang menjadi satu kata kunci di dalam hukum adat begitu ya. Nah, perdamaian selalu diupayakan melalui forum musyawarah pada setiap tingkatan peradilan adat. Nah, ini yang menjadi berbeda dengan hukum positif yang berlaku begitu. Nah, pada sisi lain, keberadaan peradilan adat justru diperlukan oleh sistem kekuasaan kehakiman dalam rangka membantu mengatasi problema kelebihan beban atau overloaded yang dihadapi pengadilan resmi ataupun negara gitu. Banyak sengketa yang beberapa tahun ini muncul begitu ya, tetapi kemudian dianggap itu merupakan perkara yang remeh-temeh oleh masyarakat, perkara sepele begitu, tetapi menghabiskan energi yang banyak dari aparat penegak hukum. Katakanlah misalnya perkara sendal jepit begitu ya, terus 3 biji kakao begitu kan, yang kemudian itu menyita banyak perhatian orang, juga tentu saja energi dari negara itu sendiri. Memang secara umum kalau melihat dari rumusan pasal, perbuatan-perbuatan seperti itu memang memenuhi unsur tindak pidana gitu. Tetapi kita bisa menilai dan melihat bahwa dengan kerugian yang sangat kecil dan
juga kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, lalu pelaku juga ingin meminta maaf, lalu ingin bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian, maka kesempatan untuk memperbaiki itu menjadi sebuah tawaran yang menurut masyarakat hari ini itu lebih baik gitu dibanding masuk ke dalam sistem peradilan pidana lalu kemudian diproses tanpa pandang bulu dan seterusnya sehingga masuk ke dalam penjara dan menjadi masalah baru gitu. Nah, penyelesaian sengketa oleh peradilan adat dengan berbasis kearifan lokal didasarkan pada musyawarah lebih menjanjikan keadilan bagi kedua belah pihak. Gitu. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban, serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut di dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan hukum pidana positif yang offender oriented tadi begitu, abai dalam memperhatikan posisi korban gitu, termasuk kerugian yang diderita, kemudian kepentingan korban di dalam setiap tahapan begitu, itu abai untuk diberikan perhatian di dalam konsep retributive justice gitu. Nah, saya ingin memberikan contoh misalnya di dalam hukum pidana adat Baduy itu ada yang disebut dengan silih hampura gitu. Nah, silih hampura ini merupakan sebuah konsep ataupun cara menyelesaikan sengketa di dalam hukum pidana adat Baduy yang sudah turun-temurun dilaksanakan ketika terjadi konflik ataupun sengketa di dalam hukum pidana adat Baduy gitu. Jadi hukum adat Baduy ini memiliki cara penyelesaian konflik gitu ataupun penegakan hukum sendiri gitu yang disebut dengan silih hampura. Nah, tahap awal itu selalu diusahakan diselesaikan di pihak keluarga. Jika dalam tahap keluarga tidak dapat selesai, maka Jarotangtu dengan tokoh adat lainnya melakukan penyelidikan ke lapangan. Kalau ringan cukup diselesaikan oleh Jarotangtu. Namun jika tidak selesai, maka diserahkan pada sistem peradilan adat Baduy. Nah, yang menarik di dalam penyelesaian konflik pidana hukum adat Baduy itu menempatkan korban kejahatan sebagai pihak yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan segala penderitaannya di hadapan pelaku dan ketua adat. Dalam kesempatan itu pun diupayakan permohonan maaf pelaku terhadap korban dikabulkan. Jika korban memaafkan dan pelaku dimungkinkan memberikan sejumlah kerugian, maka proses penyelesaian konflik akan terus berlanjut ke tahap berikutnya. Tetapi jika korban belum memaafkan, maka ketua adat memberikan waktu kepada korban untuk merenung dengan diberikan nasihat agar korban mau memaafkan pelaku. Setelah korban mau memaafkan pelaku, maka proses selanjutnya adalah ritual adat pelaku terhadap alam Baduy yang dipandu oleh ketua adat dan para jaro. Jadi ada hal yang menarik dan penting untuk digarisbawahi di dalam hukum pidana adat Baduy adalah menempatkan hak korban untuk menyampaikan segala penderitaannya di hadapan pelaku dan ketua adat itu tentu di hadapan masyarakat juga. Kemudian dan juga ada upaya permohonan maaf dari pelaku yang kemudian dimaafkan oleh korban. Baru kemudian itu akan berlanjut ke proses selanjutnya. Ini yang seringkali disalah tafsirkan ketika restoratif justice diterapkan dalam sebuah penyelesaian konflik di dalam hukum positif. Sebagian orang menganggap bahwa dengan adanya restoratif justice itu menghilangkan hukuman. Tidak. Restoratif justice itu ingin menempatkan ataupun memulihkan korban ke keadaan semula gitu, memulihkan kondisi ke keadaan semula. Kalau misalnya si korban rugi berarti keadaan semula kan tidak rugi tuh. Nah, dikembalikan tuh gimana caranya? Artinya kalau melihat ada satu konsep yang sama yaitu menempatkan korban untuk bersuara gitu ya, kok bersuara gitu ya.
Itu sangat mirip sekali dengan silih hampura yang ada di dalam hukum pidana adat Baduy gitu. Bahkan dalam hukum pidana adat Baduy pun hukuman tidak menjadi hilang gitu. Malah yang lebih menariknya adalah permaafan dari korban itu yang menjadi titik poin utama dilangsungkan ataupun beranjak ke tahap berikutnya. Jadi kalau korban belum memaafkan, maka Jaro akan memberikan kesempatan kepada korban, memberikan nasihat-nasihat untuk bisa memaafkan pelaku, baru kemudian akan ke tahap berikutnya gitu. Nah, kemudian ada dua dari yang saya sampaikan tadi, maka ada dua tahap permohonan maaf pelaku dalam penyelesaian konflik pidana adat di Baduy. Yang pertama, ketika korban memaafkan pelaku atas semua kejahatan yang dilakukan, jadi ketika si korban kemudian duduk bersama dengan Jaro, dengan pelaku, dengan masyarakat, dengan perwakilan tetua adat itu, korban memaafkan pelaku atas semua kejahatan yang dilakukan. Lalu kedua, ketika pelaku melakukan ritual sanksi sebagai permohonan maaf terhadap alam Baduy, agar pelaku disucikan dari segala dosa alam, dapat menerima kembali pelaku. Si pelaku menjadi suci, tidak ada kesalahan lagi setelah melakukan ritual, sehingga alam pun dapat menerima pelaku. Nah, proses inilah yang kemudian disebut silih hampura. Silih hampura itu bahasa Baduy yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah saling memaafkan. Begitu. Jadi ada dua kepentingan di situ, kepentingan korban dan kepentingan alam gitu kan. Karena memang dalam hukum pidana adat yang dirugikan ketika terjadinya kejahatan itu bukan saja korban melainkan juga alam gitu ya. Sehingga tentu saja permohonan maaf dilakukan kepada korban dan juga kepada alam. Nah, konsep silih hampura ini dalam masyarakat adat Baduy kemudian bisa juga disebut menurut saya misalnya itu sebagai restoratif justice versi Indonesia gitu, salah satunya gitu ya. Karena banyak hukum pidana adat lain yang juga beberapa peneliti menyebutkan bahwa ataupun menganggap bahwa itu sama dengan konsep restoratif justice. Tetapi karena saya melakukan penelitiannya di Baduy, maka saya menganggap bahwa silih hampura dalam masyarakat adat Baduy bisa disebut sebagai restoratif justice versi Indonesia gitu ya. Dalam konsep silih hampura terdapat kemiripan cara kerja sebagaimana yang dilakukan restoratif justice. Antara lain partisipasi sukarela dari para pihak yang menjadi sokogu dari prinsip RJ, restoratif justice, juga menjadi titik awal dari proses silih hampura dalam masyarakat adat Baduy. Dalam melakukan proses silih hampura diperlukan kerelaan dari korban untuk memaafkan perbuatan pelaku. Gitu. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang paling penting. Jikapun korban belum memaafkan, maka semua ritual adat belum dapat dilakukan. Jadi betapa korban memiliki kedudukan yang penting di dalam proses penyelesaian sengketa hukum pidana adat Baduy gitu ya. Nah, dalam masyarakat adat Baduy peran Jaro menjadi penting gitu, sebagai pihak yang menyelesaikan konflik. Jika kita mungkin disebut mediator gitu ya. Keluarga korban dan keluarga pelaku dipertemukan dalam sebuah ruang musyawarah untuk mengambil tindakan ataupun sikap apa yang akan diberikan kepada pelaku. Korban diberikan kesempatan pertama untuk mengeluarkan pendapat dan keinginannya. Pelaku diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat dan sikap yang akan dia ambil. Jika pada tahap ini tidak tercapai kesepakatan, maka Jaro pun akan memberikan nasihat kepada korban agar dapat memaafkan pelaku. Nah, setelah korban dapat memaafkan pelaku, maka bagi korban ini sudah selesai. Dalam tahap ini korban telah memaafkan pelaku telah meminta maaf dan mungkin saja disertai dengan tindakan lain. Seperti misalnya ada pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi sebagai bentuk pemulihan ke keadaan semula. Misalnya pencurian atau perlukaan, nah itu kan bisa diberikan sejumlah pembayaran ganti rugi. Nah, konsep ganti rugi dalam hukum pidana adat Baduy itu melekat pada setiap tindak pidana yang pada hakikatnya menimbulkan korban. Ganti rugi ini menjadi semacam pidana pokok yang wajib dipenuhi
oleh pihak pelaku sehingga silih hampura dapat tercapai. Nah, hal ini dikecualikan jika korban melepaskan haknya dan mendapatkan ganti rugi karena tercapainya silih hampura tanpa permintaan ganti rugi ataupun menolak menerima ganti rugi. Gitu ya. Nah, bagi pelaku setelah proses silih hampura berlangsung maka hukuman tetap diberikan sebagai ritual untuk mensucikan dosa-dosa yang telah diperbuat. Proses ini disebut dengan ngabokoran. Nah, sebuah proses ritual adat yang dilakukan oleh pelaku dengan menyertakan sesajen dan ritual-ritual lain yang dilakukan dengan petunjuk ketua adat. Setelah proses ngabokoran selesai, pelaku didangkakan ataupun diasingkan gitu selama kurang lebih 40 hari. Nah, proses ngabokoran dan proses didangkakan merupakan sebuah proses penghukuman dalam hukum pidana adat Baduy. Hal itu sebagaimana proses penghukuman dalam keadilan restoratif. Karena sejatinya keadilan restoratif tidak menghilangkan hukuman melainkan ingin memulihkan kerugian korban. Nah, dalam konsep silih hampura, tujuan utamanya adalah memulihkan keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan. Nah, kedamaian itu merupakan tujuan utama tanpa meninggalkan dendam. Konsep keseimbangan lahir dan batin masih melekat kuat dalam masyarakat adat gitu ya. Hal itu dapat dilihat dari adanya konsep maaf yang dianut terdiri dari 2 fase. Permaafan lahir dan yang kedua permaafan batin gitu ya. Fase saat melakukan ritual ngabokoran sebagai penghapus dosa-dosa baik terhadap pencipta maupun alam ciptaannya itu yang permaafan batin gitu ya. Nah, melihat proses silih hampura dalam masyarakat adat Baduy dapat dikatakan bahwa korban dalam masyarakat adat Baduy merupakan pihak pertama yang menentukan jalannya penyelesaian konflik. Gitu. Korban diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapat, keinginan, mungkin juga unek-unek terhadap pelaku dengan disaksikan kepala adat dan jaro gitu ya. Jika korban menerima permintaan maaf maka baru boleh berlanjut ke proses selanjutnya, tetapi jika korban belum memberikan permintaan pemberian maaf maka diberikan waktu untuk korban bisa memaafkan si pelaku. Korban diberikan keleluasaan untuk menerima permohonan maaf pelaku dengan pembayaran sejumlah kerugian ataupun tidak. Misalnya tidak usah perlu ganti rugi, yang penting permohonan maaf gitu. Jika korban sudah memaafkan maka pelaku melakukan ritual adat sesuai petunjuk ketua adat. Artinya betapa kedudukan korban menjadi penting dalam masyarakat adat tatkala kepentingannya dilanggar oleh orang lain. Nah, hal ini tentu berbeda dengan hukum positif yang berlaku sekarang. Tetapi hal ini sejalan dengan konsep restoratif justice. Dalam konsep silih hampura, apabila dikaitkan dengan beberapa konsep dasar dari restoratif justice, terdapat hal yang sama. Antara lain, antara keterlibatan para pihak, korban, pelaku, masyarakat, kemudian adanya stakeholder sebagai mediator dalam hukum adat direpresentasikan oleh ketua adat, dan pemulihan ganti rugi oleh pelaku terhadap korban. Terutama juga terkait dengan permaafan antara pelaku dan korban. Gitu. Melihat nilai dasar dari silih hampura yang menurut penulis ini, menurut saya sangat memiliki jiwa Pancasila. Tentu saja konsep ini sangat sesuai dengan bangsa Indonesia yang dikenal sebagai sosok yang pemaaf dan ramah. Oleh karenanya relevansi nilai silih hampura dalam hukum pidana nasional menjadi penting untuk dilakukan, gitu ya. Nah, dalam konteks silih hampura ini, penyelesaian konflik pidana bukan hanya sekadar menentukan yang menang dan kalah atau yang dihukum dan diberi ganti rugi gitu, tetapi ada nilai kerelaan untuk meminta maaf dan memaafkan. Nah, sehingga tujuan hukum akan diperoleh dengan menggunakan cara yang sesuai dengan adat dan budaya bangsa di Indonesia. Nah, tujuan hukum yang dimaksudnya apa? Perdamaian dan kemanfaatan. Nah, bagi pihak-pihak yang berseteru dan juga masyarakat sekitar sebagai tujuan utama ataupun ultimate goals. Sedangkan ketertiban, kepastian, dan keadilan sebagai tujuan sekunder atau alternatif. Nah, jika meminjam istilah Profesor Romli Atmasasmita, silih hampura merupakan Indonesian Concept of Justice yang dapat direlevansikan
dalam hukum pidana nasional sebagai upaya pembaharuan hukum pidana. Agak capek ya minum ngopi dulu nih. Oke, materi kali ini sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak walaupun ini videonya agak lama. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.